hari ini dan seterusnya dalam 1 minggu bisa dilaksanakan pengisian. Itu sebagai kata pengantar dari kami yang mewakili Bapak Irwasum, sama frekuensi dalam proses bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya saya persilakan dari konsultan dalam ini Pak Yono, mudah-mudahan sudah masuk, untuk gambaran apa dan bagaimana latar belakang serta apa keunggulan dari aplikasi ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau kesulitan dalam hal pengisiannya, bisa hari ini juga kita tuntaskan, atau mungkin dengan sarana point to point atau berhubungan langsung kepada konsultan. Demikian kata pengantar, lebih kurangnya mohon dimaafkan, kita ketahui bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yono. Baik, terima kasih Komandan. Mohon di izin Bapak Ibu pimpinan, apakah bisa memonitor suara saya? Cek, apakah bisa memonitor suara saya? Suaranya kurang besar Pak Yono. Baik. Apakah bisa memonitor, Komandan? Bisa dimonitor, namun suaranya kecil. Suaranya kecil, sebentar. Cek, cek. Cek. Suaranya masih kecil kah? Sudah naik, Extender head. masih kurang besar. Masih kurang besar. Apakah ini sudah besar, Komandan? Sudah kedengaran cuma Apakah? kecil. Oke. Masih kecil? Di sini sudah maksimum. Masih sebentar. Terdengar jelas? Ya, jelas. Namun kalau bisa dinaikkan lagi volumenya. Baik. Ya, ini sudah kedengaran. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini sudah saya maksimalkan semua. Izin Bapak pimpinan, izin Bapak Irwasum dan segenap jajaran pimpinan yang ada di Mabes dan di wilayah, kepada Bapak Kapolda dan Pak Irwasda serta pimpinan lain yang hadir di dalam sosialisasi kita kali ini. Izinkan saya Jono Maulana bersama-sama dengan Ibu dan Bapak nanti kita akan seperti apa sebetulnya proses bisnis dari aplikasi MBG seperti itu. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita langsung saja kepada tema kita kali ini, yaitu bagaimana kita menggunakan aplikasi MBG. Sudah termonitor di layarnya masing-masing? Sudah ya? Baik. Jadi aplikasi MBG ini berdasarkan kepada program prioritas nasional, yaitu Presiden kita dan Undang-Undang Polri, Perpol Polri, serta kebijakan Itwasum dan kebijakan SDM tahun 2025. Sebentar. Recording in Definisi, progress. baik, terima kasih sudah direkam. Baik, definisi elektronik pengawasan MBG sendiri secara sederhana ini merupakan sistem digital ya yang dirancang untuk memantau dan mengelola proses pengawasan MBG secara efektif dan efisien. Jadi aplikasi ini memungkinkan untuk melakukan pencatatan ya, untuk melakukan pencatatan harian, baik itu oleh SPPG, baik itu oleh penerima manfaat, baik itu oleh pengawas gitu ya, dalam hal ini administrator di masing-masing Polda dan Polres. Harapannya jadi dengan menggunakan aplikasi MBG ini, Polri dapat memantau perkembangan program gizi serta memastikan distribusi makanan itu tepat sasaran serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan intervensi lebih lanjut.
umpamanya terjadi kejadian atau kejadian KLB lah luar biasa seperti itu. Adapun tahap pembangunan sistem ini hanya sekedar wawasan saja bahwa telah dilakukan inisiasi dan perencanaan dengan apa namanya bolak-balik gitu ya, melakukan apa namanya eh, revisi dan koreksi dari pimpinan baik di SDM maupun di Polri seperti itu. Kemudian dilakukan tahap pengembangan sampai dengan uji coba kayak begitu dan sampai akhirnya nanti diharapkan aplikasi ini bisa diimplementasikan sebagai alat pengawasan seperti itu. Nah, adapun proses bisnisnya, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin kita bisa lihat di sini ya, secara sederhana bahwa di sini tuh ada beberapa bagian gitu ya, diantaranya ada dapur atau SPPG, kemudian ada kurir, penerima manfaat, ada Babin, ada Polres, Polda, dan Mabes. Bagaimana prosesnya? Yaitu yang pertama adalah di sini dapur ataupun unit ataupun SPPG lah, seperti itu ya. Jadi dia ini nanti akan menginput jenis menu gitu ya. Kemudian setelah itu akan dikirimkan oleh kurir gitu ya atau petugas pengiriman di mana masing-masing ini nanti memiliki akses ke dalam aplikasi. Karena ini harus tertracking gitu. Kemudian nanti sesampainya di tujuan di penerima manfaat ya di sekolahan, maka pihak sekolah akan menerima seperti itu. Ini kurang lebih gambarannya mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa membayangkan seperti kurir, Shopee dan lain-lain lah seperti itu ya, Tokopedia dan lain-lain. Nah, selama perjalanan ini, selama proses distribusi ini, maka Babin ataupun Polres admin gitu siapa nanti yang ditunjuk itu akan mampu melihat proses perjalanannya dari awal sampai dengan akhir. Yang kemudian Polres akan bisa merekapitulasi gitu ya seluruh laporan yang ada. Dan begitu pun nanti Polda akan bisa merekapitulasi dan melihat prosesnya pada seluruh SPPG yang berada di bawah Polres masing-masing. Dan begitu pun di Mabes, seperti itu. Kemudian yang kedua, di dalam aplikasi EWAS MBG ini juga itu disediakan fitur pengaduan, ya, fitur pengaduan. Fitur pengaduan ini digunakan oleh siapa? Ini adalah oleh penerima manfaat sebetulnya. Tujuannya itu penerima manfaat ya, bisa sekolahan ataupun orang tua gitu. Umpamanya mereka menemukan kejadian luar biasa atau ada hal-hal yang ingin dilaporkan, maka nanti mereka bisa melaporkan melalui aplikasi MBG itu. Yang kemudian dari laporan masing-masing wilayah ini akan diterima oleh administrator di Polres masing-masing. Apakah nanti perlu tindak lanjut atau tidak? Kalau seandainya dia tidak perlu tindak lanjut atau tidak berhubungan dengan MBG, maka nanti si pengaduan ini bisa dinyatakan selesai dan akan ada pemberitahuan ke si pengadu. Namun jika ini dianggap memang apa namanya perlu ditindaklanjuti, ini akan dikirimkan ke Polda masing-masing seperti itu ya. Harapannya dari proses ini sebetulnya pengaduan ini harus bisa selesai di level Polres masing-masing. Harapannya seperti itu. Karena di sini tugas daripada Polda dan Mabes gitu ya, itu usahakan hanya untuk memonitoring seperti itu. Hanya mengetahui saja kejadian-kejadian tersebut. Nah, diharapkannya Polres masing-masing ini bisa menangani aduan-aduan yang masuk terkait dengan masalah MBG. Jadi poinnya ada dua di dalam aplikasi ini proses bisnisnya ya. Yang pertama adalah manajemen apa namanya distribusi, kemudian yang kedua penerima manfaat. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa notifikasi yang kami rancang, walaupun memang mungkin belum dioptimalkan secara keseluruhan ya, tetapi di dalam aplikasi ini sudah berjalan. Contohnya, umpamanya di awal nih, kita mulai PIC dapur itu menginput jumlah menu, varian menu, jumlah porsi, kemudian nanti mereka harus memilih penerima manfaat. Itu sudah ada tuh di aplikasinya. Ya, kemudian nanti pada saat ini sudah apa namanya selesai, ini kan harus diserahkan ke kurir. Begitu diserahkan ke kurir, nanti akan ada notifikasi ya di aplikasinya PIC dapur maupun si kurir. Kalau di PIC dapur
nanti akan ada label atau notifikasi bahwa menu hari itu tuh sudah diserahkan ke kurir. Kemudian nanti kurir ya akan ada statusnya masing-masing nih. Jadi yang pertama itu adalah eh, dia akan menerima. Jadi pada saat diterima oleh si kurir, maka status tersebut berarti di dalam perjalanan. Begitu nanti sampai ya, kayak begitu, penerima manfaat ini akan membaca informasi. Itu ada di informasi menu dan jumlah. Jadi di si penerima manfaat tuh sudah tahu kalau hari ini tuh ada jadwal pengiriman apa saja menu yang ada di dalamnya dan berapa jumlahnya. Maka idealnya gitu ya, idealnya nanti si penerima manfaat itu minimal meminta keterangan bahwa di situ ada berapa posisi gitu ya, sesuai atau enggak gitu. Tapi itu nanti kembali lagi pada kondisi lapangan. Kalau memang dianggap oh udah sesuai semua, maka nanti si penerima manfaat tinggal klik terima. Nah, pada saat klik terima, berarti kan si paket makanan itu sudah masuk ke sekolah nih ya. Di sini nanti ini terjadi apa namanya diharapkan sih gitu ya, diharapkan nanti udah pada saat proses idealnya si penerima manfaat itu memeriksa ya, memeriksa apakah jumlahnya sesuai gitu ya, apakah menunya nggak ada yang rusak gitu, ataukah ada informasi lainnya ya, barangnya ketukar dan lain sebagainya atau rusak lah gitu ya, atau yang tidak sesuai, maka itu nanti bisa tuh dilaporkan atau nanti di situ kita kasih dua pilihan. Jadi kalau memang nanti sesuai dia tinggal klik sesuai, kalau tidak sesuai maka nanti tinggal klik tidak sesuai. Maka pada saat proses seperti ini, proses hari itu pengiriman ke penerima manfaat itu dinyatakan selesai seperti itu. Nah, lalu di sebelah kanan di sini ya, ini ada Satgas atau Babin, saya nggak tahu nanti penugasannya di wilayah itu apakah Satgas MBG gitu istilahnya ya, atau Babin, saya nggak paham ini, tapi nanti tergantung Polres dan Polda dan Polres menunjuk panitianya siapa yang akan dijadikan admin untuk memonitoring kegiatan tersebut seperti itu. Nah, selama perjalanan mulai dari awal sampai dengan akhir, ini Polres masing-masing bisa melihat pergerakannya gitu, bisa melihat transaksi datanya seperti apa. Oh, umpamanya nih, dapur A hari ini distribusi ke 10 lokasi umpamanya. Di sana nanti akan tahu si Polres gitu, apakah 10 penerima manfaat itu sudah menerima semua atau belum di hari itu. Nah, itu Polres nanti bisa tahu seperti itu. Nah, ini adalah gambarannya ya, alur prosesnya. Anggaplah umpamanya si dapur mempersiapkan makanan tuh jam 6.30 umpamanya gitu ya. Kemudian siap diserahkan ke kurir bagian pengiriman ya. Kemudian kiriman untuk siswa TK dan SD dan seterusnya lah kayak begitu dengan jadwal penerima manfaat. PIC, PIC dapur ya, SPPG itu wajib menekan tombol kirim. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini tugas kurir adalah ya menerima paket makanan dan memastikan dengan menggunakan aplikasi dengan menekan tombol proses pengantaran. Anggaplah bahwa makanan tersebut berjalan gitu ya sampai ke tujuan ya si penerima manfaat. Nah, si PIC penerima manfaat, PIC sekolah ini itu nanti harus menekan tombol terima gitu, menekan tombol terima. Kemudian pada saat tombol terima makanan turun, idealnya mereka harus mengecek kualitas dan jumlah daripada makanan yang dikirim, apakah sesuai atau tidak sesuai, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, selama proses jalan ini ya, Satgas itu yang dari kita, yang dari kepolisian gitu, itu eh, dapat memantau melalui aplikasi MBG Polri sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Seperti itu, ya. Kemudian kita akan langsung kepada visualisasi aplikasi MBG, ya. Ini adalah visualisasi aplikasi MBG ya, yang nanti secara realnya pun akan terlihat seperti ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanti bisa akses menggunakan URL https://mbg.polri.go.id. Ini nanti setelah ini paparannya akan saya kirim di chat Zoom dan harapannya semoga bisa mendownload semua dan rekaman dari Zoom hari ini nanti semoga bisa disebarluaskan.
Nah, nanti Ibu dan Bapak untuk sementara ini saya akan memberikan akses untuk admin masing-masing Polda. Nanti setelah ini saya akan kirim username dan password masing-masing Polda dulu, yaitu satu-satu. Nah, tugas berikutnya adalah ya, masing-masing admin dari Polda itu nanti akan ada langkah bagaimana mengenerate username dan password untuk masing-masing penanggung jawab di level Polres, seperti itu. Jadi kalau admin gitu ya, super admin Polda maupun Polres itu nanti dia bisa melakukan atau bisa mengakses seluruh menu gitu. Ya, bisa membantu merapihkan lah seperti itu. Nah, setelah kita login di halaman utama ini dengan mengakses mbg.polri.go.id, maka tampilan pertamanya nanti akan tampil seperti dashboard ya, seperti dashboard kayak begitu. Sebentar, ini saya akan jelaskan dulu di fase yang ini. Ini adalah beberapa contoh ya, dapur kirim makanan. Jadi tampilannya nanti sesederhana ini unitnya mana ya. Ini kalau kita lihat, sebentar saya besarkan dulu. Nah, ini contoh, ini dapur Cika gitu ya, penerima manfaatnya siapa, tanggal berapa, jumlah porsi yang disediakan, jika ada keterangan lainnya silahkan dipilih. Nah, di sini sudah ada menu Senin sampai dengan Sabtu atau Senin sampai dengan Jumat. Ini nanti akan ada mastering. Nanti kita akan pelajari bersama bagaimana membuat mastering itu ya. Kemudian berikutnya yang ini adalah contoh ya, data tabel filter yang tadi saya bilang, apakah ini sudah dikirim, diterima, atau diserahkan. Di sini ada masing-masing warna. Kalau diserahkan warna coklat, dikirim warna kuning, diterima di sini warna biru gitu. Nah, tabel-tabel ini nanti akan terlihat di admin Polres dan Polda seperti itu. Nah, ini adalah timeline eh, histori gitu ya, perjalanan daripada menu hari tersebut gitu. Diserahkan kurir tanggal berapa, kemudian diambil kurir tanggal berapa, kemudian dari bawah nih ya, diserahkan, kemudian nanti diterima tanggal berapa dan jam berapa, nanti semua di sini akan tampil. Kayak begitu. Nah, ini nanti yang digunakan oleh si penerima manfaat yang tadi saya bilang, oh jumlah porsinya ada 300, ya udah sesuai, berarti tinggal klik sesuai, maka makanan diterima gitu ya. Berarti itu menandakan bahwa makanan sampai di tujuan. Oke. Nah, ini adalah contoh dashboard di PIC-nya penerima manfaat. Contoh di sini adalah SMA 1 gitu ya. Kayak begitu nanti seperti ini tampilannya, menu yang diserahkan berapa, menu yang dalam perjalanan berapa banyak gitu, yang sudah diterima berapa. Nanti akan ada dashboard informasi secara umum di sini gitu. Kemudian yang ini adalah dashboard secara keseluruhan, di mana nanti ini akan tampil di admin masing-masing ya. Kita bisa ngelihat total unit, total penyedia, penerima manfaatnya berapa banyak ya, total pelaporan yang sudah dibuat berapa, dan lain sebagainya. Kayak begitu. Nah, ini adalah contoh daripada master-master nanti yang harus Ibu Bapak lengkapi. Nah, kita fokus ke master dulu gitu ya, nanti untuk melengkapi data awal ini. Jadi, apa sih yang paling penting di sini? Yang paling penting adalah adanya data master terlebih dahulu. Kemarin saya dikasih data master dari Sepri Irwasum, tetapi begitu saya cek datanya belum detail gitu ya, sehingga kami membutuhkan bantuan Ibu dan Bapak untuk melengkapi. Karena kalau nama-nama poldanya yang punya SPPG itu sudah masuk di sistem, tapi nanti minta tolong diupdate, dilengkapi apa-apa saja kira-kira yang kurang gitu. Di antaranya di sini ada unit atau SPPG, ada penyedia gitu ya, ada penerima manfaat, ada satker. Kalau satker di sini mungkin sudah lengkap. Nah, ada user management di sini nanti untuk mengatur masing-masing peran ya. Jadi admin Polres itu nanti akan mengatur peran, dan admin untuk PIC dapur juga bisa mengatur peran di dapurnya masing-masing. Kemudian ada akun unit, akun kurir, dan akun PM. Ini hanya menampilkan data-data akun yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian untuk informasi di sini ada regulasi, aturan, dan pengumuman. Nah, untuk laporan kami baru membuat laporan per periode, laporan di Mabes ya, laporan aduan, laporan jenis penerima manfaat, dan laporan unit. Untuk menu sebaran yang sebelah kanan di sini, ini berbagi SISGIS ya, peta digital, di mana nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat sebaran
unit yaitu SPPG dan penerima manfaat melalui peta digital seperti itu. Serta kita bisa melihat sebaran penerima manfaat yaitu sekolah-sekolah ya atau posyandu dan lain sebagainya. Dan sebaran unit serta sebaran babin yang bertugas berada di lokasi mana saja. Seperti itu. Yang paling sebelah kanan yang sebaran ini. Nah, ini adalah contoh dari data master yaitu apa namanya SPPG kayak begitu. Jadi secara umum kalau kita lihat di sini data tabelnya ada nama dapur ya, luas lahan, luas bangunan, status bangunan, jumlah roda 2, jumlah roda 4, ya, staf gizinya berapa orang, juru masaknya berapa orang, petugas administrasinya berapa orang. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanti bisa menginput ke sini. Pertanyaannya, Pak, ada metode yang bisa lebih cepat nggak? Ada ya. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bisa mendownload template Excel-nya. Silakan nanti disusun di Excel, kemudian langsung diimpor. Itu jauh lebih cepat dibandingkan menginput satu-satu seperti itu. Tapi nanti tolong juga diverifikasi kembali, dipastikan. Nah, berikutnya ini adalah untuk membuat laporan ya, tambah laporan. Contoh umpamanya dapur Cika penerima manfaatnya SMA 1 tanggal berapa dikirimnya, jumlah porsinya ada berapa gitu ya, 300. Pilihan menunya apa nih hari Senin gitu ya, ayam katsu umpamanya. Keterangannya apa silahkan jika ada. Nah, di sini jika dibutuhkan memang foto lampiran bahwa menu tersebut benar-benar ada, maka nanti mereka boleh untuk memfotonya satu atau dua, silahkan dipoto jebret gitu udah selesai. Tinggal nanti di sini pilih levelnya level Polda mana, Polresnya Polres mana. Tapi jika ibu dan bapak di SPPG yang berada di Polres, maka pilihan levelnya nanti yang pertama kali adalah pilih Polres ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ya, contoh list penerima manfaat. Nah, list penerima manfaat ini juga nanti minta tolong untuk dicek kembali. Nanti kita akan lihat juga sama-sama ya, karena kemarin saya sempat mengimpor penerima manfaat seluruh Indonesia gitu ya, yang kebetulan saya punya datanya gitu. Tapi kemarin setelah diskusi menurut Sepri ternyata kalau bisa jangan dulu Pak gitu ya, dihapus dulu biar nanti kita terlihat jelas berapa sebetulnya penerima manfaat yang punya Polri gitu. Ada kemungkinan nanti saya akan clear up data ya. Nanti mudah saja tinggal kita delete, setelah itu kita import ulang seperti itu. Nah, ini yang jelas kemarin saya sempat mengimpor sangat banyak sekali ya, ribuan sebetulnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada nama, ada golongan, ada nomor identitas, email, alamat, jumlah siswa, kepala sekolah, ya, masuk ke wilayah mana dan seterusnya. Nanti kita detailnya akan lihat. Kemudian ini adalah bentuk laporan per periode. Begitu proses pengiriman ke penerima manfaat nanti berjalan, maka kita akan punya rekod, akan punya catatan gitu ya. Umpamanya dapur enak ini dia memiliki penerima pemanfaat itu siapa aja sih gitu. Oh, ada SMA 1 dan seterusnya. Tanggal berapa, jumlah ya, ketersediaannya berapa sih kayak gitu pertama dikirim. Oh, dia terserap berapa sih umpamanya contoh dia ngirim 500, ternyata dari dikirim 500 itu mereka hanya makan 450 gitu. Masih ada sisa kayak gitu. Nanti secara otomatis ya, kesesuaian di sini akan mengikuti. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan nanti dari laporan si penerima manfaat. Akan langsung ketahuan apakah sesuai atau tidak sesuai. Sehingga sistem secara otomatis akan melakukan persentase dari kegiatan kita ataupun dari suplai makanan kita harian ya, apakah ini sesuai atau tidak, ini ada rumus tertentu. Nanti kalau umpamanya ketercapaiannya di atas 80% deh rata-rata kesesuaiannya, maka itu bisa nanti masuk di dalam kategori baik atau tidak. Nah, persentase serapan nanti akan terlihat di sini ibu-ibu dan bapak-bapak kayak begitu. Jadi kita bisa mengukur bahwa program gizi kita itu sebetulnya berhasil nggak sih, keserap apa enggak sih. Nah, itu. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh dari laporan
aduan. Nah, jika ada kejadian KLB umpamanya gitu ya. Sehingga nanti di masing-masing Polda silahkan memasukkan ya, bukan silahkan memasukkan sih, si penerima manfaat jika memang nanti ada yang memang mereka perlu adukan, ya mereka nanti bisa mengadu melalui aplikasi ini. Secara otomatis nanti akan merekapitulasi gitu ya dari masing-masing Polda ini seberapa banyak sih kejadian-kejadian luar biasa atau pengaduan masyarakat yang terkait dengan masalah MBG seperti itu. Kemudian ini adalah grafik jenis penerima manfaat. Jadi nanti dari sekian ribu penerima manfaat, ini kita akan tahu gitu. Sebetulnya penerima manfaat kita ini paling banyak apa sih? Umpamanya katakanlah di Kabupaten X gitu. Apakah SMA, apakah SMK gitu ya, ataukah SMP atau SD atau sederajatnya. Nanti secara otomatis sistem akan memfilter ya, akan membuat laporan akhir dalam bentuk grafik seperti ini. Sehingga nanti kita bisa lihat bar dari warna masing-masing ini mengartikan bahwa ini dari sumber penerima manfaat siapa gitu. Nah, warna-warna ini mewakili sebutan SD, MI, dan seterusnya. Kemudian untuk distribusi jumlah unit per Polda ya. Di sini nanti kita akan tahu juga dari masing-masing Polda gitu, Polda-Polda mana saja yang memiliki angka distribusi terkecil dan merupakan ranking ya, tetapi ini mungkin nanti masuknya ke dalam kuota ataupun memang sudah menjadi bagian tugasnya masing-masing gitu. Tetapi dari data statistik ini nanti kita akan tahu gitu ya, berapa sih sebetulnya rencana yang telah ditetapkan dan aktualisasi apa distribusi makanan tersebut kayak gitu. Jadi ke depannya pimpinan nanti menganalisanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah aplikasi ini juga telah dibekali dengan Global Information System ya dengan GIS di mana pergerakan dari kurir itu bisa diidentifikasi sehingga ibu dan bapak ya di Polda ataupun Polres akan bisa memprediksi waktu pengiriman MBG, waktu pengiriman makanan paket ke tujuan ke si penerima manfaat. Kalau tidak salah ada standar rata-rata berapa menit gitu ya dari dapur sampai dengan ke sekolah gitu. Sehingga inilah nanti yang akan dijadikan sebagai ini hanya untuk mengetahui saja ya, untuk mengetahui saja ibu-ibu dan bapak-bapak sebetulnya estimasinya berapa lama sih perjalanan yang dibutuhkan gitu. Sehingga nanti kan kita bisa menganalisa ya apabila terjadi kerusakan makanan umpamanya. Oh, bisa saja jalannya yang jauh atau memang dekat tapi waktunya lama dengan kondisi jalan yang mungkin tidak sesuai dan lain sebagainya. Ini hanya untuk membuat prediksi saja gitu ya, seperti itu. Dan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi baik itu SPPG maupun si penerima manfaat. Jadi ibu dan bapak nanti bisa nge-marking seperti ini ya dari masing-masing Polres sebetulnya mana tadi. Nah, dari masing-masing Polres nanti memiliki sebaran dapur itu di mana saja gitu. Ya. Nanti bisa terlihat seperti ini. Jadi begitu diklik nanti akan kelihatan identitasnya. Begitupun nanti untuk lokasi si penerima manfaat. Contoh, oh di sini SMK 1 Bekasi. Jenisnya itu SMK, nomor identitasnya sekian gitu ya. Jumlah siswanya itu 400 orang, alamatnya di mana. Nah, total porsi yang tersedia dan yang terserapnya nanti juga ada. Data ini semua narik dari transaksi harian manajemen MBG kita. Seperti itu. Jadi semua sudah tercatat di sini secara otomatis. Kemudian berikutnya adalah ini adalah contoh dari marking masing-masing admin Polres gitu ya. Nanti kurang lebih akan seperti ini. Jadi nanti Polda juga bisa tahu posisi admin Polresnya masing-masing, di mana, siapa gitu ya, dan kapan mereka melakukan transaksi di dalam aplikasi MBG ini, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan dari aplikasi MBG ini merupakan komitmen dari SSDM ya sebagai pelaku pelaksana program MBG Polri
kemudian inisiatif di dalam bentuk inovasi sistem pengawasan pelaksanaan program MBG. Nah, ini gimana sih SSDM pengawasan gitu ya? Mungkin sedikit saya menceritakan latar belakangnya. Jadi sebagai leadingnya memang pelaksananya memang SSDM ya di Mabes. Jadi saya berkoordinasi dengan SDM. Jadi yang ngebangun aplikasi ini pun itu dari SDM gitu. Tetapi pemanfaatannya ini untuk pengawas, pemanfaatannya itu untuk Itwasum. Kayak begitu. Jadi yang ngebangun SDM dimanfaatkan oleh Itwasum sebagai alat untuk melakukan pengawasan dan alat untuk pengelolaan manajemen harian ya. Laporan harian dari SPPG ke apa namanya Polres dan Polda masing-masing seperti itu. Nah, itu adalah gambaran secara naratif yang saya sampaikan ke Ibu dan Bapak. Untuk lebih aktualnya, saya akan mencoba menampilkan secara real aplikasi MBG ya. Nah, ini contoh Ibu-ibu dan Bapak-bapak, aplikasi MBG seperti ini tampilannya. Nanti Ibu dan Bapak silakan mengakses mbgpori.go.id seperti itu. Kemudian nanti akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Kemudian Ibu dan Bapak nanti bisa memasukkan usernya masing-masing. Nah, saya coba akan buka dulu, pernah dikasih user nanti yang saya akan bagikan ya. Contoh umpamanya Polda Aceh deh yang paling atas ya. Coba saya akan masuk sebagai admin Polda Aceh ya. Nanti ini username dan password saya akan kirim, dan setelah itu nanti minta tolong ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mengupdate ya, untuk mengupdate apa namanya usernya. Bentar, saya agak lemot. Oke. Nah, ini ibu dan bapak, kita login ya. Nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah aplikasi admin di Polda Aceh ya. Hal yang pertama yang perlu dicatat ibu-ibu dan bapak-bapak, saya minta tolong untuk silahkan memperbaiki profilnya masing-masing lebih dahulu ya. Pastikan nomor handphone dan kata sandinya itu diupdate ya, diupdate kata sandinya, jangan disamakan seperti yang saya berikan ya. Ini untuk keamanan. Seperti itu. Untuk levelnya dibiarkan saja ya, kecuali nanti untuk Polres ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi nomor handphonenya silahkan dimasukkan dengan diawali 62 gitu ya, 8 sekian-sekian. Kemudian kata sandinya silahkan diupdate. Nah, setelah itu yang pertama yang harus menjadi fokus pertama untuk mengupdate aplikasi ini, deadline sampai dengan 1 Juli, yaitu data master unit, data master penerima manfaat ya, sama data master apa namanya penyedia ya, kayak begitu. Tapi yang paling penting unit dan penerima manfaat seperti itu. Nanti akun-akunnya silahkan dibuat. Nah, contoh ini seperti ini ada di unit atau SPPG. Tampilannya nanti seperti ini. Kemudian kalau ya ada dua metode. Kita bisa impor atau kita bisa input. Kalau input, Ibu dan Bapak nanti klik tambah ya. Ingat ya, asumsinya ini adalah admin Polda dulu nih. Silakan Ibu dan Bapak untuk menginput nama unit dapur. Ya, umpamanya di sini dapur Aceh 1. Saya nggak tahu nanti sana ya, luas lahan katakanlah umpamanya 1000 meter persegi gitu ya. Kemudian luas bangunan katakanlah umpamanya 750 gitu ya. Statusnya apakah ini milik pemerintah, Polri, pribadi atau organisasi, Ibu dan Bapak silahkan pilih, anggaplah ini milik Polri. Jumlah roda duanya katakanlah umpamanya 2 gitu ya, jumlah roda 4-nya anggaplah juga umpamanya 2. Kemudian jumlah staf gizi di sana nanti ada berapa gitu ya. Ini di satu ini ya, di satu SPPG ya. Anggaplah 1, jumlah juru masaknya umpamanya 5, administrasinya 1, ya, jumlah petugas lainnya jika ada kurir dan lain sebagainya silahkan masukkan 2, ahli gizinya berapa, ya, ini 1.
Kayak gitu, dan juru masaknya. Ya, di sini ahli gizi umpamanya Dinda, ya, juru masaknya katakanlah Siti gitu ya. Kemudian ini nanti kalau bisa Ibu dan Bapak untuk jumlah staf, jumlah apa petugas administrasi dan jumlah staf gizi mohon diinput. Kalau umpamanya ahli gizi dan juru masaknya Ibu dan Bapak tidak tahu namanya, di-strip saja dulu ya. Tetapi untuk nama PIC ini wajib ya. Nama PIC ya. Kemudian ini alamatnya juga dituliskan ya. Seperti ini. Ini emailnya juga wajib yang kalau bisa email yang aktif ya. Seperti itu. dapurac@gmail.com. Ini contoh saja seperti itu. Kemudian PIC juga sama ya, 62 sekian 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 ya. Ini nanti tolong di inputkan. Maka nanti secara otomatis di sini kalau emang mau cari alamatnya ya silahkan bisa, ini hanya untuk marking gitu ya. Katakanlah nanti kalau emang sudah ada alamatnya Ibu dan Bapak bisa ngetik di sini, maka secara otomatis dia markingnya nanti akan menyesuaikan. Nah setelah itu Ibu dan Bapak nanti silahkan simpan ya. Ini cara pertama untuk membuat master unit. Nah nanti akan nambah di sini ya, ini datanya. Tapi Ibu dan Bapak, kalau memang sudah punya masternya sekarang ini, berarti nanti tinggal menyesuaikan dengan data yang di sistem dengan cara import. Yang pertama, klik import. Ini cara yang kedua ya, klik import. Di sini akan ada template Ibu dan Bapak. Ya, silahkan download template-nya di sini. Di-download. Setelah itu nanti dibuka ya. Memang harus disesuaikan. Harus disesuaikan isian-isiannya. Sebentar saya buka dulu. Oke, saya tarik ke sini. Nah, ini. Jadi tampilannya nanti seperti ini spreadsheet-nya. Ibu dan Bapak mau tidak mau untuk mengikuti seperti ini. Ada nama, luas lahan, luas bangunan, status bangunan, jumlah roda, dan seterusnya. Di sini sudah ada contohnya. Nanti silahkan yang ini di-replace ya, dimasukkan semua ke sini. Setelah ini terisi, Ibu dan Bapak, nanti tinggal diimport saja. Ini saya mau buat contoh ya. Ini kita mau buat contoh, anggaplah ini 3, ini 4, ini 5. Nah, udah kayak begini, kemudian kita simpan. Langsung aja save ya. Simpan template 3 tadi. Maka kita simulasikan. Ini choose ya, di sini choose file seperti ini. Kemudian kita ambil template 3 tadi yang telah kita update, yang telah kita input. Setelah itu simpan. Apakah masuk atau tidak, nanti akan terlihat. Nah, di sini ya, kayak begitu. Dapur BGN 3. Nah, ini. Kayak begini. Kemudian dapur Aceh 1. Mana tadi? Nah, oke. Admin, Polda, bla 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 bla. Nah, nanti masuk ke sini Bapak Ibu ya, kayak begitu. Kemudian ini baru input unit ya. Jadi ada dua nih. Ada dua cara, tambah dan impor. Begitupun nanti di penyedia. Tapi yang kedua prioritasnya jangan penyedia dulu, tapi penerima manfaat. Nah ini, penerima manfaat sama saya sudah dihapus. Tadinya ini banyak ya, ribuan. Sama di penerima manfaat juga ada dua metode Ibu dan Bapak. Ini tinggal ditambah di sini ya. Di sini ada jenis penerimanya dari SD sampai dengan posyandu, silahkan dipilih. Nama penerima manfaatnya itu siapa? Kalau umpamanya contoh SMA, ya berarti nanti di sini tuliskan SMA apa gitu ya. Kemudian nomor identitas itu NIS, nomor induk sekolah. Ya ini diusahakan kalau ada di input ya, karena ini yang paling unik. Kemudian adalah jumlah siswanya berapa ya yang harus ataupun yang berhak menerima. Kepalanya ini maksudnya adalah kepala sekolah siapa.
emailnya, kemudian alamatnya, di sini nama PIC atau penanggung jawab dari sekolah tersebut. Kemudian nomor handphone si penanggung jawab ya. Ingat ya, kepala sekolah dan penanggung jawab ini berbeda. Seperti itu. Nanti silahkan dicari alamatnya seperti tadi. Kemudian langkah yang kedua pun nanti sama. Jadi langkah yang kedua Ibu dan Bapak sama ngedownload template dulu. Setelah itu dibuka templatenya, kolom-kolom apa aja yang ingin apa namanya, yang harus diisi. Sebentar saya tampilkan dulu. Nah ini, hmm. Jadi di sini ada golongan. Golongan itu SMA, SD, SMP itu ya. Kemudian nomor identitas, email, alamat, jumlah siswa, kepala sekolah, NPSN, jenjang sekolah, status sekolah, telepon, kode pos, latitude, longitude, nama PIC, nomor handphone. Jadi sama kurang lebih seperti tadi. Nah ini nanti diikutin formatnya. Kemudian setelah itu import ya. Setelah itu nanti di sini pilih filenya, kemudian import. Sebentar, saya tadi yang mana ya? Sebentar, penerima manfaat. Nah, coba kita di sini SMA 2. Oke, nomor identitasnya coba kita coba aja dulu. Kemudian ini kita profil ya, seperti ini. Untuk contoh aja, semoga tidak ada masalah. Ini SMA 2, SMA 2, 3, SMA 4, umpamanya, SMA 5, SMA 6. MPN, NSN, NPSN-nya ini berarti 3, yang ini berarti 4. Nggak boleh sama NPSN. Ya. Kemudian jenjang SMA, oke, udah. Anggaplah ini kita simpan dalam bentuk CSV ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kayak begitu, kita satu buat. Dan kita simpan. Di sini coba kita upload. Setelah itu kita simpan. Ya. Oke, ini foldanya belum. Penerima manfaat. SMA 3, Jati Asih. Oke. Nah, di penerima manfaat, nah ini masih mental ke super admin ini Ibu dan Bapak ya. Tapi nggak apa-apa, nanti prosesnya seperti itu. Ini harusnya ada 3 data, 4 data. Karena tadi foldanya belum terinput di master, kalau nggak lihat saya di sini. Untuk kode foldanya ya. Sehingga menjadi 1 nih ya alamatnya. Oke. Harusnya di sini ada 3 Pak ya Bu. Tapi nggak masalah, nanti diikutin saja yang ini. Nanti kami akan perbaiki dari sisi apa namanya sistemnya nih. Ini salah sortir. Kemudian berikutnya itu ada penyedia ya, ada penyedia kayak gitu. Nah, di penyedia juga sama mekanismenya seperti tadi Ibu dan Bapak ya, nama penyedia, alamat, telepon, email, jumlah. Contoh ini kalau emang penyedia daging ya,
jumlah daging berapa kilogram, telur berapa, dan lain sebagainya. Tidak harus diisi semua, karena ini satu penyedia hanya beberapa supplier. Kalau memang dia penyuplai daging saja, berarti tuliskan daging saja, yang lainnya itu dinolkan. Seperti itu. Ya. Nah, nanti untuk yang apa namanya ini pun sama bisa diimpor ya, kayak begitu. Saya ini karena pakai admin Polda ya, kayak begitu. Nggak tahu nanti kalau pakai admin apa namanya Mabes, apakah bisa masuk semua atau tidak. Nanti kita akan lihat di hierarki yang di atasnya. Kemudian berikutnya adalah unit dapur udah tadi ya, unit itu sudah. Kemudian penerima manfaat sudah. Nah, kalau order belanja ini tidak perlu diinput Ibu dan Bapak. Ini nanti diarahkan untuk dapurnya masing-masing ya. Untuk dapurnya masing-masing yang input. Kemudian untuk user management di sini ya. User management di sini yang ini PIC dapur segala macam ini sudah ada. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanti tinggal mengatur di sana. Seperti itu. Begitupun nanti ada akun kurir, akun penerima manfaat ya, ini pun sama nanti diatur sama seperti tadi. Kalau umpamanya ibu dan bapak di sini mau menambahkan akun penerima manfaat ya, silahkan nanti tambahkan di sini. Jadi logikanya seperti ini ibu-ibu dan bapak-bapak, penerima manfaat, master penerima manfaat dengan akun penerima manfaat ini berbeda ya ibu-ibu. Jadi penerima manfaat itu adalah benar-benar data penerima manfaatnya, data sekolahnya. Kalau ini adalah untuk membuat akunnya ya, untuk membuat akun sekolah tersebut seperti itu ya. Nanti dibuatkan di sini. Nah, jadi dari data master ini paling tidak unit diinput, penerima manfaat diinput, sama penyedia diinput seperti itu ya. Kemudian nanti untuk akun unit dapur apa namanya SPPG minta tolong diinput juga. Kalau umpamanya di Polda atau di Polres masing-masing punya 5 dapur atau 3 dapur, nanti tolong dibuatkan akunnya ya oleh Polda maupun Polres masing-masing seperti itu. Coba saya akan keluar dulu menggunakan super admin ya. Nah, ini kalau tampilan dari super admin Ibu dan Bapak. Jadi sebanyak ini ya, kayak gitu. Oh iya, di super admin ini ada 2.748 data ini. Berarti nanti saya akan clear up dulu ya, karena ini adalah data nasional dan ini sebetulnya data real sih sebetulnya. Ya, apakah nanti memang perlu saya hapus atau apa namanya data ini bisa dimanfaatkan oleh apa namanya oleh Polres masing-masing tuh. Nah, ini nanti saya minta masukan ya, minta masukan dari Ibu dan Bapak apakah data ini mau saya hapus, clear up, nanti Ibu dan Bapak upload ulang gitu, atau membiarkan ini kemudian nanti dicek kembali sesuai dengan wilayahnya masing-masing, kayak begitu. Karena kalau yang nggak salah untuk apa namanya SPPG Polri itu tidak terlalu banyak, otomatis itu berdampak kepada si penerima manfaat kan. Si penerima manfaatnya pasti juga tidak banyak gitu. Nah, itu. Kemudian lain-lainnya terkait dengan masalah input laporan harian ini nanti ini dilakukan oleh SPPG ya. Kemudian ini aduan, aduan ini nanti oleh masyarakat. Karena menu ini tidak semuanya tampil ya. Semuanya tampil ini hanya di super admin. Jadi kalau masyarakat nanti hanya temuan aduan saja yang tampil seperti itu. Nah, ini adalah laporan, jenis laporan periodik ya. Nanti akan kelihatan karena ini belum ada data, datanya baru saja kami clear up kemarin, sehingga tidak terlihat pola di sini. Sebaran juga tadi sudah disediakan, kayak begitu. Kemudian untuk kita lihat dulu ya, untuk unit. Unit ini kan nanti bisa mengelola masing-masing apa namanya unitnya ataupun SPPG-nya. Kalau kita lihat di sini, nah ini nih ya, username password-nya, kayak begitu. Coba kita
keluar dulu dengan yang tadi, sudah bisa apa belum. Nah, ini saya login menggunakan SPPG PIC apa nih namanya? Polres Jawa Tengah Tulung Agung. Apa betul tadi yang saya kopas? Coba. Dapur MBG Polri. Oke. Sebentar saya lihat. Wah, di sini dapur BGN. Oh ya betul. Namanya PIC Polda Jawa Timur, dapur BGN Polri. Oke. Ternyata ke sini. Nah, ini nanti di sini menentukan Pak ya, Bu. Ini kan sebetulnya di sini tuh Tulung Agung ya. Jadi nanti dari masing-masing dapur, ingat nih dapur ya, ini pada saat login ke SPPG. Nah, di SPPG itu nanti akan ada menu sedikit berbeda dengan super admin. Jadi di sini ada profil dapur, menu harian, penyedia, stok bahan, order belanja, penerima manfaat, akun kurir, dan akun PM. Nanti profil dapur tolong suruh dicek kembali ya. Kenapa ini minta di restart? Kemudian ini adalah menu harian ya. Sebentar, ini di blok profil dapur, kemudian menu harian ya, ini menu harian yang dari Senin sampai dengan Sabtu Ibu dan Bapak. Jadi Ibu tinggal menambahkan saja di sini hari Senin nama menunya apa, keterangannya menunya apa aja, umpamanya ikan tongkol gitu ya, timun, sayur dan lain sebagainya. Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu. Kemudian untuk penyedia, nanti Ibu dan Bapak juga mohon diinfo nih ke si SPPG-nya untuk menginput ini atau meminta datanya supaya nanti bisa impor. Ya, ini nama penyedianya, alamat, telepon, nomor telepon, jumlah makanan yang mereka kirim dan seterusnya. Kemudian untuk stok bahan pokok ya. Stok bahan pokok ini pada setiap mereka nanti belanja, minta tolong suruh diinput tambah bahan pokok. Umpamanya di sini nanti penyediaannya siapa. Kenapa ini tidak muncul? Karena kita belum membuat data master penyedia di sini. Makanya data penyedia harus ditambah dulu. Ya, katakanlah penyedia telur umpamanya. Ya, alamatnya kita asal saja telur berarti di sini 200 ya. Testing. Coba kita simpan, maka di sini stok bahan pokok, kalau kita tambahkan, pilih penyedia yang tadi kita buat, penyedia telur itu bisa dipilih. Ya, jadi dia kapan belanjanya, kemudiannya perihalnya apa, item produknya itu apa, umpamanya katakanlah telur, ini dibelanja tanggal segini ya, katakanlah belanja tanggal 24 gitu ya. Jumlahnya berapa sih? Umpamanya 20 kilogram, harganya katakanlah umpamanya 200.000. Kemudian kalau ada item lain tinggal ditambah di atasnya, katakanlah ikan gitu ya, 10 jadinya di sini 100.000 umpamanya ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya kalau mau nambah diklik lagi tambahnya ya. Seperti itu. Di sini katakanlah ikan 100, kemudian apalagi, nah di sini ini apabila udah, kalau mau dilampirkan buktinya nanti dilampirkan gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti tinggal disimpan. Maka secara otomatis kita telah mencatat apa namanya data stok bahan pokok kita ya. Nah, ini nanti akan terlihat seperti ini. Kayak begitu ya. Jadi di sini dipilih stok bahan kita, dia akan tampil semua. Maka nanti kita akan klik log untuk penggunaan bahan. Kalau seandainya nanti kita perlu untuk penggunaan bahan, nanti tinggal diklik saja. Kemudian ini adalah untuk order ya, belanja kayak begitu. Belanjanya nanti ke siapa ya, perihalnya apa, jumlahnya berapa dan seterusnya tadi sama. Kemudian ada penerima manfaat yang tadi sama dan lain sebagainya. Jadi penambahan menu di akun SPPG itu adalah menu harian, stok bahan pokok, dan
order belanja Ibu dan Bapak. Nanti ini yang perlu diperhatikan ya. Tapi ini lebih kepada operasional untuk harian SPPG. Jadi tugasnya nanti bukan Ibu dan Bapak. Ya, harapannya ini SPPG menggunakan aplikasi ini dan mereka wajib melakukan transaksi harian di sini kalau mereka melakukan pembelian ataupun pengiriman seperti itu. Nah, ini untuk input laporan SPPG harian dari sini ya. Dari sini dimulainya nanti ditambahkan ya. Di sini kenapa belum bisa? Karena belum ada unitnya. Jadi mereka tetap harus menginputkan master unit dulu ya. Seperti itu. Unit itu apa? Dapur ya. Kayak begitu. Di input dulu. Nah, Ibu dan Bapak nanti yang mengatur ya, dapur ini tuh penerima manfaatnya siapa? Kayak begitu ya. Nanti tinggal diklik di sini diinputkan dulu semua karena ini tabel masteringnya benar-benar penting. Jadi kalau belum ada tabel master ya belum bisa melakukan input laporan harian. Seperti itu ya. Jadi eh, pemanfaatan aplikasi ini bisa saya garis bawahi ya. Sebentar, saya akan ke sini dulu. Hmm. Jadi target utama kita itu adalah satu, memastikan ya data master SPPG atau unit atau dapur ya. Ini bahasanya sama aja sebetulnya. Kemudian yang kedua, memastikan data penerima manfaat dalam hal ini adalah ya TK, sekolah gitu ya, posyandu dan lain-lain sesuai kategori ya, sesuai kategori itu silahkan di input. Yaitu yang kedua adalah memastikan data penerima manfaat. Kemudian pada data SPPG ini ya yang wajib yang merupakan bagian dari data SPPG itu adalah data eh, penyedia atau vendor atau apa bahasanya tadi itu di sini penyedia, betul penyedia ya. Ini kayak begitu. Kemudian yang ketiga, memastikan untuk Polda admin Polda gitu ya, admin Polda membuat akun admin masing-masing Polres. Nah ini kayak begitu. Bentar. Kemudian berikutnya adalah setelah memastikan admin untuk masing-masing Polres, maka mohon maaf ya, admin masing-masing Polres dapat membuatkan akun untuk masing-masing SPPG ya dan memberikan edukasi atau pelatihan cara menggunakan aplikasi ya. Nanti silakan bisa kami bantu semampunya seperti itu. Tapi masing-masing Polres ini harus membuatkan akun masing-masing SPPG ini dulu nih ya. Kayak begitu. Kemudian ini nanti berikutnya ya menjadi pengawasan dari masing-masing admin Polres yaitu memastikan akun masing-masing SPPG itu ya memastikan ini kan harus membuat untuk masing-masing SPPG. Oke. Nah, memastikan akun masing-masing PIC SPPG atau
manajer SPPG membuat akun masing-masing pegawai. Pegawai yaitu paling tidak pemilik, kemudian ahli gizi, administrasi, dan kurir. Nah, ini kurir yang penting juga nih. Kurir. Nah, ini minimal ini ya. Karena di sana ada pemilik, ini PM itu ahli gizi, kemudian administrasi dan kurir. Nah, yang paling penting ini PIC ya. PIC-nya nih. Nanti masing-masingnya itu harus dibuatkan. Ini yang paling penting, ini PIC ya. Jadi si PIC SPPG ini, si admin SPPG ini, dia bisa membuat akun masing-masing stafnya nih, ya. Ini, ya. Jadi ini bisa dibuatkan oleh PIC-nya SPPG, seperti itu. Nah, ini di sini saya kasih tanda. Nah, kayak begitu. Jadi ini dulu dibuat, tugasnya semua dulu harus punya akun sebelum menggunakan aplikasi gitu. Barulah nanti setelah dibuatkan akun akan bisa masuk ke aplikasi sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, itu Ibu dan Bapak. Oke, kemudian sebelum saya nanti buka diskusi, saya akan kirimkan dulu paparan ini ke Ibu dan Bapak. Sebentar. Apa keluar ini di mana nih? Sebentar dan Bapak. 2025 di download. Oke, refresh. Oke, sebentar, refresh. Oke. Ini saya masukkan ke setting. Nah, itu Ibu dan Bapak silakan file paparannya di download ya, disimpan. Yang kedua, saya mengupload list dari username password untuk masing-masing Polda. Bentar, saya ini dulu ya. Nah, sebentar. Eh, mana nih? Saya stop sharing dulu, Ibu dan Bapak. Hmm, 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 hmm. Sebentar. Akun admin MBG. Akun admin MBG sudah masuk. Saya tinggal kirim. Ini adanya di MBG. Oke. Sudah saya kirim akun admin Polda. Nah, itu nanti tolong gunakan akun itu, segera lakukan update untuk password. Ya, dicek dulu profilnya masing-masing. Jika ada Polda yang belum terdaftar, mohon diinfo nanti ke saya. Boleh di nomor, sebentar. Call center MBG apps ya, dengan ini
sudah saya kirim. Silahkan di grup di 08 7777 7-nya 4 kali ya, 341977. Itu nanti di situ. Ibu dan Bapak nanti kalau mau coba-coba buka-buka aplikasinya monggo, nggak masalah. Saya belum clear up ya. Mungkin saya akan clear up sore ini terkait dengan database penerima manfaat. Tapi sebelum itu saya akan meminta konsul dulu masukan dari ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah perlu saya hapus atau saya biarkan. Mungkin demikian Pak Kabag Rendapung, silakan. Terima kasih Pak Yono. Ada yang mau bertanya dari rekan-rekan di jajaran? Silakan hands up. Pak Polda Sulsel, Silakan izin, silakan Pak Irwasda Sulsel. baik. Terima kasih Pak Amin, rekan-rekan Irwasda sekalian di jajaran dan Pak Yono. Mohon izin tadi untuk aplikasi ini saya rasa bagus, cuman masih ada masukan dari kami. Pertama mungkin Pak Yono nanti aplikasi tersebut nanti tolong untuk dimasukkan atau di data anak-anak yang alergi, Pak. Karena Oh, kami juga sudah mendata anak-anak ada yang alergi. Alerginya apa? Misalnya ada yang alergi telur, ada yang alergi susu, ada alergi apa gitu. Nanti mungkin bisa dimasukkan Pak Yono, alergi. siapa Pak? Kemudian eh, nomenklaturnya dari MBG itu relawan 47 orang itu terdiri dari satu Pak Yono, tim persiapan. Nah, jadi bukan yang tadi Pak Yono bilang tadi apa tadi eh, juru masak segala macam, tidak ini ya administrasi, enggak, bukan itu Pak Yono. Nanti Baik. mungkin formatnya adalah satu tim persiapan Pak Yono. Ini tim persiapan itu mulai dari pengecekan sayur, orang-orang yang mengecek sayur sampai mencuci sayur itu tim persiapan. Nah, jumlahnya nanti disesuaikan. Kemudian tim masak. Nah, tim masak ini termasuk kepala chefnya. Nah, kepala chef biasanya ada, mungkin dia bersama karena masaknya ribuan, biasanya dia antara dengan 5 atau 6 orang. Nah, tim masak. Kemudian tim pemorsian. Tim pemorsian. Nah, di sini tim itu adalah memorsi yang masakan sudah jadi, kemudian diporsi-porsi dimasukkan ke ompreng. Kemudian kalau istilahnya dari BGN itu bukannya kurir tapi driver dan apa? Driver dan kernet. Kalau istilah dari bukan kurir. Kemudian berikutnya tim pencuci. Nah, ini yang bertugas untuk mencuci ompreng nantinya. Yang terakhir tim keamanan. Nah, tim keamanan itu ada satpam kita mungkin bisa 2 atau 3 orang nanti. Nah, itu istilah dari MBG. Kemudian perlu juga ditambah Pak perwakilan YKB ini di luar dari 47 orang itu. Jadi perwakilan YKB ini mewakili YKB yang ada di sana untuk melakukan pengecekan di sana. Kemudian juga bisa ditambah karena Pak Irwasum sangat memperhatikan berkaitan dengan tidak hanya tadi tim-tim tadi, tapi security food Pak Yono. Tim security food ini yang khusus dari Bitdokes mungkin juga bisa dimasukkan datanya siapa. Sehingga ini yang kelebihan dari SPPG kita adalah tim security food, tapi tadi saya lihat masih belum di di akomodasi oleh aplikasi tim security food ini. Siap. Baik. Kemudian untuk yang tadi yang 47 orang itu adalah relawan, tetapi di luar relawan ada 3 Pak Yono yang ditunjuk oleh MBG dan digaji oleh MBG. Nah, mereka adalah satu adalah KSPPG,
kepala SPPG-nya. Yang kedua adalah ahli gizi. Mhm. Yang ketiga adalah akuntan istilahnya. Nah, jadi ini mungkin di luar dari 47. Ah, Berarti yang di luar dari 47 adalah dari BGN yang ditunjuk 3 orang dari BGN dan perwakilan YKB. Nah, itu yang di luar siap. itu. Itu masukan dari kami. Kemudian termasuk security food tadi, Pak. Mhm. Kemudian untuk kepala sekolah, kami melaksanakan rapat dengan kepala sekolah. Beliau menyampaikan, Pak, sekarang namanya bukan kepala sekolah lagi. Hmm. Nah, sekarang namanya Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan Formal atau KUPT SPF. Nah, mungkin kita mengikuti istilah mereka saja daripada nanti kita salah. Siap. Itu untuk yang di bawah dari Diknas. Siap. Sedangkan untuk SMA, SD sampai TK sampai SMA yang di bawah Kementerian Agama, itu Mhm. namanya Kepala Madrasah. Lain lagi. Yang tadi adalah di bawah Diknas, yang Siap. ini di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, contohnya mungkin Kepala Madrasah MA Radiatul Adawiyah. Mhm. Itu. Nah, jadi mungkin istilah-istilah ini mungkin kita menyesuaikan dari mereka saja supaya mempermudah atau menyamakan versi kita dengan versi yang dari Diknas. Nah, kemudian untuk yang diberikan tadi apa tadi Pak Yono bilang link Siap. akunnya mungkin bisa diberikan juga oleh ke Pak ke KSPPG Pak Yono. Siap. Nah, ditambah juga dengan PIC yang ada di sekolah. Tadi belum kalau saya lihat. PIC yang di sekolah itu kan yang menerima Tuh. PIC yang di sekolah untuk menekan tombol nanti bahwa ya sudah diterima. Tapi saya lihat tadi belum. Saya lihat PIC yang di sekolah. Nanti ditunjuk siapa? Apakah kepala sekolahnya atau guru BP-nya atau siapanya nanti Pak Yono. Baik. Terima kasih Baik. itu saja saran masukan dari kami Pak Yono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima Itu Pak kasih, Yono. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Izin Komandan. Terima kasih masukannya ini sangat luar biasa dan akan kami akomodir, Komandan. Terima kasih sekali karena betul kita perlu harmonisasi dengan BGN. Jadi terkait dengan pengistilahan, betul memang kita harus menyesuaikan supaya nanti tidak terjadi kebingungan istilah di lapangan. Akan kami segera perbaiki, Komandan. Terima kasih atas masukannya dan termasuk pada tim-tim ini. Dan jika memang ini nanti harus kami akomodir, kami sudah bisa membayangkan akan dimasukkan pada bagian-bagian mana saja, ya. Termasuk tadi ada beberapa relawan yang 47 dan 3 diantaranya di luar dari 47 itu yang KSPPG, ahli gizi dan akuntan, serta dari YKB. Segera akan kami include, Komandan, ke dalamnya. Sementara untuk penggantian nama, istilah kepala sekolah tadi menjadi KUPT SPF, ya, Dan? Di bawah dari Diknas. Diknas, betul. Diknas. Tapi yang di bawah oleh Kementerian Agama itu namanya tetap Kepala Madrasah. Tetap kepala madrasah, ya, Dan? Ya, KUPT SPF, ya, Dan? Dari Diknas, ya, Dan? ya, Kepala SPF. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal. Oh, oke. PT SPF. Ya, Pak Ino. Siap, siap. Terima kasih, Komandan. Sudah jelas. Kemudian, wah, baik. Terima kasih, Komandan. Masukannya sudah kami catat dan silakan jika ada yang lain. Silakan, Komandan, Pak Kabak. Silakan, ya mungkin ada yang mau tanya lagi. Kami persilakan dari Polda mana? Mohon izin, masih ada dari Polda yang lainnya? Kayaknya tidak ada Pak Yono yang bertanya lagi. Pak Amin, mohon Ya, izin. silakan izin. Sulsel. Lupa tadi Pak Amin. Mohon izin. Izin. Silakan, Bapak. Siap. Pak Yono tadi berkaitan dengan Polda. Polda ini kan selaku pengawas tadi.
Tetapi Siap. Polda juga selalu selaku pelaksana. Nah, mohon petunjuk apakah ada isian 2 atau bagaimana? Ya, Karena kita tidak hanya selaku pengawas saja, tetapi kita punya SPPG tersendiri. hmm, Nah, demikian. Mohon petunjuk. baik. Terima kasih Bapak. Lagi-lagi pertanyaannya bagus. Jadi sebetulnya aplikasi ini memang kenapa bunyinya itu sebagai WAS MBG Polri itu memang tadinya digunakan untuk melaksanakan pengawasan dari proses MBG. Tetapi seiringnya perjalanan ini memang dulu pada saat diskusi dengan Pak Irwasum memang awal sekali Bapak. Awal sekali pada saat awal-awal Pak Prabowo itu menjabat gitu dan Pak Irwasum itu concern sekali sehingga saya diminta untuk membuat skema gitu dari berbagai macam referensi yang ada. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu kita kan punya SPPG nih, punya SPPG berarti otomatis betul kita sebagai pelaksana juga. Nah, tapi lagi-lagi Bapak, apakah ini mengisi 2 kali atau tidak, itu tidak nanti sesuai dengan perannya Bapak. Jadi kita juga sebagai pelaksana yang jadi di SPPG itu kan karena kita itu dari kalau nggak salah dari YKB yang mengelola kan kayak gitu dan YKB itu anggaplah itu Polri gitu. Nah itu kan internal, jadi itu tetap nanti komandan diinput aktivitasnya gitu ya, proses hariannya seperti itu. Berarti kan kita sebagai pelaksana, tapi kita juga sebagai pengawas. Dalam arti pengawas itu nanti ini diperankan di Itwasda gitu ya. Kalau di Jakarta berarti di Itwasum. Sebetulnya sih pengawasnya bukan benar-benar strike kayak pengawas kita audit dan lain sebagainya ya. Jadi lebih kepada untuk memastikan prosesnya itu berjalan sesuai dengan rencana tuh Pak. Kayak begitu supaya untuk meminimalisir kejadian-kejadian luar biasa atau katakanlah tadi ada catatan-catatan khusus terkait dengan masalah siswa di sini tuh ternyata alergi ini harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk hal-hal yang seperti itu sih Pak. Karena kebetulan apa namanya Pak Irwasum dalam hal ini Itwasum gitu ya juga memiliki peran untuk melaporkan perkembangan dan proses dari MBG Polri, maka kenapa itu lahir dengan kata WAS? Karena ada di Itwasum, itu aja sih dan sebetulnya. Tapi kalau ini umpamanya digunakan benar-benar di SDM pool, mungkin akan beda cerita gitu dan. Tapi prinsipnya aplikasi ini tidak hanya untuk mengawasi gitu, tetapi benar-benar digunakan untuk melakukan transaksi harian, pencatatan harian gitu sih. Sebetulnya lebih kepada aplikasi pencatatan harian, kegiatan, proses MBG Polri, di mana dari awal sampai akhir terdistribusi itu semuanya tercatat. Nah itu sih Dan, gitu Dan. Pak Yono. Kemudian juga masukan untuk Pak Amin. Mohon Pak Amin karena untuk di bagian berkaitan dengan BGN ini hanya terlibat dari 47 orang saja, sedangkan Pak Irwasum memerintahkan untuk ada security food. Mungkin ada 2 orang di sana setiap harinya. Artinya kemungkinan apakah ada nanti diajukan oleh Dokes atau gimana untuk menjadikan dapat honor juga dari dinas berkaitan dengan ini karena saya tanya petugas tersebut Pak kita ngeceknya menggunakan alat dan alat itu juga menggunakan biaya. Nah, tapi kalau misalnya setiap hari harus melakukan pengecekan oleh security food mungkin minimal ada anggaran untuk alat dan honor petugas tersebut. Demikian Pak Amin saran kami. Terima kasih. Yap, terima kasih masukannya Bapak Irwasda Sulsel. Untuk masalah security food ini memang suatu ciri khasan. Nanti akan kami komunikasikan laporkan kepada pimpinan. Untuk sementara ini dasar dari pengamanan makanan security food ini hanya memang berhubungan kepada perpus menggunakan perkapus. Di situ disebutin SOP-nya dan akan kami pertajam lagi karena di sini memang tidak disebutkan mata anggarannya. Apakah diambil dari kegiatan rutin
dari rekan-rekan dari Pusdokes atau mungkin ada anggaran khusus, namun masukannya akan kami sampaikan kepada Pion. Terima kasih Bapak Irwasdah Sulsel. Ada tambahan lagi yang lainnya? Polda atau ada dari langsung Kepala SPPG yang hadir, ada kesulitan? Di Indonesia ada kesulitan Kepala SPPG, Bapak Karolog atau Pak Karo SDM? Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Kita persiapan untuk 1 Juli, karena di sini masih berlangsung gladi di Monas. Mungkin juga mengganggu aktivitas dari Bapak Irwasda, Pak Karo SDM, dan Pak Karolog. Kalau tidak ada, seizin senior, utamanya Kepala, ulangi, Bapak Irwasda Sulsel yang merupakan TOT-nya Masternya SPPG, sudah sangat hebat karena sampai dikunjungi Bapak Kapolri. Kami ucapkan terima kasih atas nama pimpinan kepada seluruh senior, komandan, dan rekan-rekan SPG Pak Yono atas partisipasi kegiatan sore ini. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan bisa terimplementasi sebelum tanggal 1. Jadi kami ingatkan kepada seluruh rekan-rekan, karena ini sifatnya launching nanti di Monas, jangan sampai ada dialog interaktif. Jadi kalau ada dialog interaktif dari pimpinan, entah dari Bapak Presiden atau Bapak Kapolri, mungkin standby untuk beberapa SPPG. Mudah-mudahan bisa menggambarkan aktivitas SPPG yang ada di daerah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Komandan. Izin